Shalom. Shalom. Selamat. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita hari ini ya. Jadi kita masih sehat-sehat semua. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita berbicara bagaimana sikap hati warga kerajaan Allah. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki sikap hati sebagai warga kerajaan surga, sebagai warga kerajaan Allah. Di sini kita belajar di Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 42. Sini berbicara bagaimana kita memiliki sikap hati warga kerajaan Allah. Namun sebelum saya membahas perikop ini, kalau kita melihat dari pasal 5, Matius pasal 5, pasal 6 sampai pasal 7, di situ berbicara tentang sikap hati warga kerajaan Allah. Di situ satu konteks khotbah tentang khotbah di bukit. Jadi di pasal 7 di situ berbicara tentang bagaimana ada dua pondasi rumah, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan atau perkataan Tuhan Yesus lalu melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan juga orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus lalu mendengar lalu tidak melakukannya, itu sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ukurannya sama, warnanya sama, mungkin kedua rumah itu, mungkin pondasinya sama, mungkin campurannya, semennya, semuanya sama, tetapi yang menjadi persoalannya di situ adalah pondasinya. Satu rumah yang tadi adalah didirikan di atas batu, yang satunya didirikan di atas pasir. Lalu kemudian datang hujan badai angin melanda kedua rumah itu satunya yang didirikan di atas pasir rubuh dan hancur, sedangkan yang didirikan di atas batu itu tetap kokoh. Nah, Bapak Ibu, hari ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita di pasal 7 ini bahwa bukan masalahnya terlalu berat, bukan persoalan yang kita hadapi yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi masalah pondasi kehidupan kita, dasar iman kita, yaitu kita harus landaskan pondasi iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di situ Yesus Kristus sebagai pondasi, sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Makanya saat ini kita berada dalam posisi mana? Posisi rumah yang dibangun di atas pasir atau posisi yang dibangun di atas batu tadi? Bukan masalahnya terlalu berat, bukan persoalan pencobaan yang datang menerpa kita terlalu berat. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa bukan karena masalahnya terlalu besar, bukan karena masalahnya terlalu berat, tetapi masalah pondasinya. Tumpuan kaki bangunan kehidupannya itu bukan kepada batu tetapi kepada pasir. Makanya gampang sekali orang-orang percaya jatuh ke dalam dosa. Gampang sekali orang-orang percaya jatuh dalam persinahan, perselingkuhan dan sebagainya, karena masalah bangunan rumahnya itu, rumah rohaninya itu dilandaskan di atas pasir. Sehingga apa? Datang sedikit cobaan, goncangan, rubuh. Tetapi pada hari ini, mari kita anak-anak Tuhan, kita belajar bagaimana kita meletakkan pondasi kehidupan kita di atas dasar kasih Yesus. Amin. Sehingga apa? Pencobaan apapun yang melanda dalam hidup kita, kita tidak akan goyah. Pencobaan apapun yang menerpa dalam kehidupan kita, kita tidak akan jatuh. Kenapa? Karena pondasinya kita teguh, kuat, yaitu kepada Yesus Kristus. Nah, mari hari ini kita belajar di Matius pasal 5 ayatnya yang ke-38, ayat yang ke-38 sampai 42. Di sini berbicara tentang sikap hati warga kerajaan Allah. Kalau kita baca
di ayat 38, di situ Allah menyatakan ekspresi kasih Allah di dalam dirinya untuk umat Israel. Di situ dikatakan, saya akan membacakan untuk kita semua, ayat 38. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Demikianlah firman Tuhan buat kita hari ini. Sini berbicara bagaimana sikap hati warga kerajaan Allah. Ini tema kita hari ini. Topik pembahasan kita hari ini. Sikap hati warga kerajaan Allah. Kalau kita melihat di situ di ayat 38, itu ekspresi kasih Allah buat bangsa Israel. Di situ dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di sini kalau kita melihat, tidak boleh kita tafsirkan secara harfiah. Tetapi kalau di perjanjian lama, ini undang-undang bagi umat Israel. Peraturan. Kenapa Tuhan menyatakan undang-undang ini? Bukan karena Allah terlalu sadis, bukan karena Allah terlalu tidak memberikan kesempatan bagi umat Israel untuk berubah, tetapi karena Allah menghargai kehidupan. Supaya apa? Bangsa Israel ini tidak sembarang, ya, tidak sembarang untuk membunuh. Jadi kalau di bangsa Israel di perjanjian lama, kalau orang mencungkil matanya, dia harus cungkil juga matanya. Kalau orang mengambil istrinya, dia harus diambil istrinya. Tetapi begini, setiap hari ini tidak boleh dilakukan. Jadi kalau orang mencungkil matanya harus bawa kepada imam yang mencungkil mata itu. Lalu di situ dihakimi sesuai dengan undang-undang tadi itu, peraturan tadi itu. Nah, tetapi kalau sudah masuk dalam perjanjian baru pada orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ini mulai menyelewengkan. Mereka mulai mengadakan pengadilan jalanan. Kalau ketemu orang yang bersalah di pasar, penghakimannya di situ, diselesaikan masalahnya di situ. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Allah menghargai kehidupan, sehingga Allah itu membuat aturan atau undang-undang seperti itu. Sehingga apa? Tatanan sosialnya bisa teratur dengan baik. Sehingga orang Israel itu tidak sembarang untuk mengambil keputusan untuk membunuh si A dan si B. Jadi ayat ini dipakai untuk memagar atau merangkul bangsa Israel supaya tidak sembarang. Nah, kalau di Israel kan itu namanya ada suku ini, suku itu. Jadi kalau suku A dilukai suku B, mereka akan serang. Sehingga apa? Akan terjadi kekacauan. Tatanan sosialnya akan berantakan dan hancur semua. Sehingga Allah mengeluarkan aturan ini supaya bangsa Israel tidak sembarang untuk menghargai kehidupan orang. Jadi kalau engkau membunuh istrinya ini, istrimu juga harus dibunuh. Kalau engkau mencungkil matanya orang, matamu juga harus dicungkil. Seperti itu. Sehingga apa? Orang itu tidak sembarang untuk melakukan seenaknya sendiri. Jadi Allah bukan kejam, Allah bukan marah atau dan sebagainya, tetapi itu ekspresi kasih Allah. Bagaimana umat Israel mengasihi sesamanya, atau bisa mengatur atau bisa menghargai kehidupan orang. Nah, kemudian Yesus menjelaskan di ayat 39. Di situ dikatakan, coba Adianto bantu saya, Adi Ferdi bantu saya di ayat 39. Ayat 39.
Nah, ayat ini kita tidak boleh tafsirkan secara harafiah. Lalu kalau orang menampar pipi kiri, beri lagi pipi kanan, atau menampar pipi kanan, beri lagi pipi kiri. Tidak seperti itu. Tetapi saya butuh contoh ya. Adokta bisa bantu saya. Maju ke depan. Jangan malu. Ini nanti jadi hambanya. Ini. Kalau orang menampar pipi, kalau di bangsa Israel, kalau orang menampar, ini kan saya pakai tangan kanan. Memang saya orang kiri, tapi saya pakai tangan kanan. Kalau orang menampar pipi, coba baca ulang. Menampar pipi kananmu, berilah juga kepada Kalau orang menampar pipi kanan, beri lagi pipi kirimu. Ini saya tidak tampar benaran. Ini saya tampar begini, Pak. Itu penghinaan bagi bangsa Israel. Tetapi kalau saya tampar pipi kirinya, tidak mungkin saya begini. Pasti saya pakai punggung telapak tangan saya. Tetapi orang yang menampar pakai punggung telapak tangan, itu namanya di Israel itu jauh lebih hina, lebih direndah-rendahkan daripada yang direndahkan. Terima kasih. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang menghina engkau, serendah-rendahnya, diam, jangan balas. Ini maksud firman. Ini artinya firman. Kalau orang menghina engkau serendah-rendahnya, diam, jangan balas. Kalau engkau hina balik, engkau sama dengan orang itu. Tapi kalau engkau dihina, dicaci maki, difitnah, diam, engkau sama dengan Kristus. Amin. Engkau sama dengan Kristus. Engkau sama dengan Tuhan Yesus. Mungkin gak dihargai dan sebagainya, diam. Ya. Seperti itu. Berarti poin yang pertama, bagaimana kita memiliki sikap hati warga kerajaan Allah? Kita harus memiliki sikap hati yang rendah. Ya. Memiliki hati yang rendah. Jadi kita, kalau orang yang sudah rendah, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, itu tidak dapat direndahkan lagi. Tidak gampang jatuh. Tetapi orang yang tinggi mudah jatuh, masih ada peluang untuk jatuh. Tetapi orang yang merendahkan dirinya, tidak ada peluang lagi untuk jatuh karena dia sudah rendah. Ini maksud ayat. Yang kedua, ayatnya yang ke-40. Saya minta bantu lagi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, orang yang mengambil bajumu, kalau ada orang yang meminta jubahmu, berikan lagi. Kan begitu. Nah, kalau di bangsa Israel dalam perjanjian lama, kalau orang punya utang, tidak mampu bayar, itu diambil jubahnya untuk sebagai jaminan daripada hutangnya itu. Tetapi Tuhan bilang tidak boleh mengambil haknya orang, harus dikembalikan. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau mengambil jubahnya orang sebelum matahari terbenam, harus dikembalikan haknya orang itu. Kenapa? Tidak boleh, karena di daerah Timur Tengah di sana, kalau siang panas minta ampun, kalau malam dinginnya minta ampun. Karena itu hanya satu-satunya dia punya penutup tubuh, baik siang maupun malam. Jadi tidak boleh mengambil haknya orang. Itu dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Tetapi di sini Yesus mengatakan, kalau orang mendesak, minta baju atau jubahmu, berikan. Ini berbicara bagaimana memiliki sikap hati melepaskan hak.
Jadi sikap hati warga kerajaan Allah yang kedua adalah melepas hak, rela berkorban untuk melepaskan hak. Jadi makanya di bangsa Israel tidak ada yang namanya kepemilikan. Jadi misalnya ada mobil, kalau di Israel itu ini mobil saya, tidak. Ini uang saya, tidak. Ini istri saya, tidak. Ini baju saya, tidak. Tidak ada yang namanya kepemilikan kalau di bangsa Israel. Ada mobil pada saya. Jadi kalau orang mengambil mobilmu atau hakmu, tidak sakit hati. Kenapa banyak orang ketika mengambil haknya itu sakit hatinya minta ampun? Kenapa? Karena terlalu genggam keras. Jadi kita harus belajar untuk melepaskan hak. Amin. Harus belajar untuk melepaskan hak. Kalau orang mengambil bagianmu karena mereka mengingat, lepas. Jangan digenggam keras. Amin. Jadi kita harus belajar melepaskan hak. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta bantu lagi namanya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Coba ulang lagi. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Oke. Ayat juga ini kita tidak boleh tafsirkan secara harafiah. Karena ini merupakan sikap hati kasih daripada Bapa. Amin. Sini yang ketiga, kita harus memiliki sikap hati yang berkorban. Nah, kalau di Israel ini ada undang-undang yang tidak tertulis. Kalau di Israel waktu dijajah oleh bangsa Romawi, kalau prajurit Romawi itu punya beban, punya bawaan atau bekal untuk bawa berat. Kalau ketemu bangsa Israel atau orang Israel, disuruh bawa. Kalau disuruh bawa untuk berjalan sejauh 1 mil. Jadi kalau berjalan sejauh 2 mil itu sudah haknya, sudah kewajibannya orang Israel untuk membawa bebannya bangsa Romawi atau prajurit Romawi. Kalau kurang dari 1 mil itu akan dihukum. Seperti itu. Dan orang Israel tidak suka diperlakukan seperti itu. Tidak mau diperlakukan. Tetapi mereka dipaksa untuk membawa beban prajurit Romawi ini untuk berjalan sejauh 1 mil. Tetapi di situ Tuhan Yesus berkata, kalau ada orang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil. Ini berbicara rela berkorban. Jadi bagaimana memiliki sikap hati warga kerajaan Allah? Kita harus memiliki sikap hati yang rela berkorban. Contohnya begini. Kalau di dalam pelayanan, contoh kita ini, engkau khotbah, engkau pimpin pujian, engkau datang beribadah, engkau sudah berjalan sejauh 1 mil. Lebih dari itu engkau melayani di luar sana, Anda sudah berjalan sejauh 2 mil. Artinya begini, ketika kita melayani di gereja atau datang beribadah, itu sudah kewajiban kita. Itu otomatis. Tetapi kalau kita berjalan sejauh 2 mil, itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya kita anak-anak Tuhan ini tidak cukup kita datang beribadah, tidak cukup datang menyembah, tidak cukup kita berkhotbah, tidak cukup berpuji-pujian di sini, di sana. Meskipun dari gereja tidak ada program untuk harus ini, saya tetap penginjilan saya. Tetap mendoakan orang-orang sakit di sana. Itu kita harus memiliki, kita harus berjalan sejauh 2 mil. Gak boleh di situ-situ saja. Anak Tuhan tidak boleh hanya
berjalan sejauh 1 mil saja, kita harus berjalan sejauh 2 mil. Jadi kalau kita berjalan sejauh 1 mil, itu sudah kewajiban kita. Kita datang beribadah itu sudah kewajiban. Kita berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, itu sudah kewajiban. Tetapi kalau kita berdoa untuk orang lain, orang sakit, bangsa dan negara, itu kita berjauh sejauh 2 mil. Itu bonus untuk Tuhan. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, jangan suka berjalan sejauh 1 mil saja, tapi kita harus berjalan sejauh 2 mil. Amin. Dalam pelayanan, jadi kita harus berkorban. Dalam pekerjaan juga seperti itu. Misalnya jam 8 masuk sampai jam 4 sore. Jam 4 itu kita nggak usah beres-beres. Tetapi coba mundur sedikit. Tante Lam sering berkesaksian kalau dalam pekerjaan meskipun sudah jam pulang masih bekerja. Itu sikap hati warga kerajaan Allah. Melayani itu jangan pada porsinya sendiri. Jangan hanya di sejauh 1 mil saja. Tetapi kita harus melangkah sejauh 2 mil. Dalam pekerjaan pun juga begitu. Misalnya kalau di tempat kerja saya, kalau Taci yang jaga toko, pasti itu saya pulangnya jam 5 dan setengah 6. Karena harus nunggu dia. Tapi kalau bos laki-laki, saya cepat pulang. Tapi kalau Taci yang jaga sore, berarti saya pulangnya itu kita berjalan sejauh 2 mil. Dalam pekerjaan juga begitu. Dalam pelayanan pun juga begitu. Tidak boleh anak Tuhan itu hanya di situ-situ saja. Dalam pekerjaan pun juga kita harus berkorban, rela berkorban. Ini maksud ayat. Kalau engkau berjalan 1 mil, itu sudah kewajiban kita. Kalau kita datang beribadah, itu sudah kewajiban kita sebagai anak Tuhan datang beribadah. Kalau engkau melayani di gereja, itu sudah kewajibanmu. Tetapi kalau engkau melayani di luar gereja, Anda sudah berjalan sejauh 2 mil. Amin. Dalam pelayanan. Makanya kalau meskipun Bunda Paula tidak suruh saya berkunjung-kunjung, saya suka berkunjung sama adik-adik ini. Pergi doakan orang sakit, saya pergi, saya tidak tanpa disuruh pun dari gembala kita Pak Lukas, saya melayani sendiri. Enggak, kita tidak boleh punya karakter anak Tuhan hanya berjalan sejauh 1 mil. Harus berjalan sejauh 2 mil. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan harus seperti itu. Itu yang ketiga, bagaimana kita memiliki sikap hati warga kerajaan Allah. Harus berani berkorban, rela berkorban. Yang keempat, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, ini bukan berbicara tentang pinjam meminjam uang atau harta benda. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita bermurah hati kepada orang. Lihat orang jalanan, kadang kita kasih 5.000 mungkin kesian. Kadang ada yang duduk di lampu merah, kita berikan berikan nasi bungkus. Saya itu kalau keluar seperti itu saudara. Tapi saya tidak pamer-pamer. Seperti itu, kalau saya lihat nenek-nenek yang gendong anak-anak kecil, saya turun. Belikan es, belikan nasi bungkus. Nasi bungkus paling ya 7.000. Kalau ada yang ngamen, mungkin ibu-ibu gak punya tangan, kita punya belas kasihan. Kita harus bermurah hati kepada orang lain, meskipun bukan tentang sesama Kristen atau, karena Allah itu tidak memandang siapapun, dia tetap bermurah hati. Jadi kalau orang yang mengerti bahwa Allahnya itu bermurah hati, maka kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan pasti bermurah, suka memberi kepada orang lain, suka melihat seperti itu. Makanya apa? Kalau kita suka bermurah hati, maka kita akan memperoleh kemurahan. Itu kata Tuhan Yesus. Amin. Makanya adik-adik hari ini, Bapak Ibu semua, mari kita belajar untuk bermurah hati. Poin yang keempat, bagaimana kita memiliki sikap hati warga kerajaan Allah. Kita harus
bermurah hati. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari 4 hal ini. Bagaimana kita memiliki sikap hati warga kerajaan Allah. Maka kita harus belajar dari 4 poin ini. Yang pertama apa? Merendahkan diri. Yang kedua, sikap hati melepaskan hak. Yang ketiga, apalagi? Berkorban, rela berkorban. Yang keempat, bermurah hati. Ini sikap hati warga kerajaan Allah. Amin. Karena kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita harus memiliki sikap hati tadi itu, keempat sikap hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Urapi, kuduskan kami hari ini. Ajari kami semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, untuk memiliki sikap hati warga kerajaan Allah. Dan kami bisa melakukan keempat poin ini Tuhan. Bapa, kami serahkan selanjutnya ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari kita percaya, kita katakan sama-sama. Amin.